Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Leverkusen sikat Cologne 2-0, unggul 10 angka dari Bayern Munich. Laga Cologne versus Leverkusen berlangsung di Rhein Energy Stadium. Tim tamu tampil apik dan mencetak 2 gol tanpa balas lewat aksi Jeremy Frimpong di menit ke-37 dan Alex Grimaldo di menit ke-73. Kemenangan ini membuat Leverkusen kukuh di puncak klasemen dengan 64 poin. Di Barcelona unggul 10 angka dari Bayern Munich di bawahnya. Athletic Bilbao versus Barcelona tuntas 0-0. Duel Athletic Bilbao versus Barcelona digelar di San Mamés. Tidak ada pemenang dari pertandingan ini, laga berakhir imbang 0-0. Dengan hasil ini Barcelona hanya menambah 1 poin di peringkat ketiga dengan 58 poin dari 36 laga, sementara Bilbao ada di posisi kelima dengan 50 poin. Atletico Madrid versus Real Betis, Alvaro Morata dan kawan-kawan menang 2-1. Laga Atletico versus Real Betis digelar di Civitas Metropolitano. Atletico menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 berkat gol bunuh diri Rui Silva di menit ke-8 dan Alvaro Morata di menit ke-44. Betis cuma bisa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-62 lewat aksi Willian Carvalho. Berkat kemenangan ini, Atletico kini mengumpulkan 55 poin di peringkat 4 klasemen Liga Spanyol, sementara Real Betis ada di posisi ke-6 dengan 42 poin. Girona kalah dari Mallorca, gagal dekati poin Real Madrid. Girona gagal memangkas jarak poin dari Real Madrid di papan klasemen Liga Spanyol. Gironistas menyerah 0-1 saat bersua Real Mallorca. Gol Mallorca dicetak oleh Jose Manuel Copete di menit ke-33. Ini menjadi kekalahan ketiga Girona dalam 5 pertandingan Liga terakhir. Girona masih mengkoleksi 59 poin di urutan kedua, tertinggal 7 angka dari Real Madrid di atasnya. Napoli versus Juventus, Partenope kalahkan Bianconeri 2-1. Laga Napoli versus Juventus digelar di Stadion Diego Armando Maradona. Visa Kvaratskhelia membuka keunggulan tuan rumah di menit ke-42. Juventus menyamakan kedudukan di menit ke-81 lewat aksi Federico Chiesa. Giacomo Raspadori menjadi pahlawan Napoli berkat golnya di menit ke-88. Hasil ini membuat Juventus gagal memangkas poin dengan Inter Milan. Bianconeri di urutan kedua dengan 57 poin, tertinggal 12 angka dari Nerazzurri, sementara Napoli naik ke posisi ke-7 dengan 43 poin. Manchester City versus MU, Foden 2 gol, Citizen menang 3-1. Pada pertandingan di Etihad Stadium, Marcus Rashford membawa MU unggul duluan pada menit ke-8. City bangkit di babak kedua untuk mencetak 3 gol lewat Foden di menit ke-56. Gol kedua Foden di menit ke-80 dan Erling Haaland di menit ke-90 plus 1. Dengan hasil ini, City tetap menguntit Liverpool di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 62 poin dari 27 laga, selisih 1 angka. Sementara MU tertahan di posisi ke-6 dengan 44 poin. Setelah 143 laga, rekor MU ini berakhir juga.
Kekalahan MU atas City menodai rekor apik MU yang bertahan selama hampir 10 tahun, yakni tidak pernah kalah saat memimpin di babak pertama selama 143 laga beruntun. Rinciannya adalah 123 kali menang dan 20 imbang. Manchester City versus MU, malamnya Phil Foden berjaya. Phil Foden tampil gemilang dalam derby Manchester. Bintang Manchester City itu mencetak brace ke gawang Manchester United dan membawa timnya menang 3-1. Pep Guardiola mengapresiasi performa jempolan Foden menghadapi MU. Menurutnya bintang 23 tahun itu menunjukkan penampilan kelas dunia. Lagi, Enrique tegaskan PSG sedang belajar main tanpa Kylian Mbappé. Les Parisiens belajar bermain dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Prancis. Mbappé sekali menjadi cadangan dan tak pernah bermain penuh. Luis Enrique menegaskan bahwa keputusan untuk memainkan atau memarkir Mbappé merupakan keputusan penuh pelatih. Selama beberapa waktu Mbappé memang tidak ia mainkan penuh. Manchester United selalu kalah dari Manchester City musim ini. Manchester United harus mengakui kedikdayaan Manchester City dalam laga derby tadi malam di Liga Inggris Senin 4 Maret. Hasil pahit ini jadi catatan merah bagi anak didik Erik ten Hag lantaran sulit menemukan formula untuk menang atas Manchester City. Bagaimana tidak, catatan selama Liga Inggris musim 2023-2024 bergulir, Manchester United tidak pernah menang ketika berhadapan dengan City. Dirangkum dari Flashscore, United dan City sudah bertemu 2 kali musim ini. Aneh, Erik ten Hag justru riang usai Manchester United dihajar Manchester City di hari derby. Erik ten Hag dengan anehnya menegaskan bahwa rencana Manchester United berjalan dengan baik. Setelah disikat Manchester City di hari derby, ia bersikeras bahwa taktiknya bekerja dengan baik untuk mengatasi sang juara bertahan dan bahwa Manchester United hanya kalah karena perbedaan-perbedaan kecil. Menurut saya rencana kami berjalan dengan baik, perbedaannya sangat kecil, jadi kredit untuk Manchester City dan bagaimana mereka bisa konsisten, ujar ten Hag. Empat kali bertemu Manchester United, Haaland langsung lahir jadi legenda baru. Striker Manchester City Erling Haaland langsung lahir menjadi seorang legenda baru usai 4 kali bertemu Manchester United. Dilansir dari Squawka, Haaland kini menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak untuk Manchester City pada laga derby. Sejak membela The Citizen, Haaland sudah merasakan 4 derby Manchester di Liga Inggris. Dalam kurun waktu tersebut, ia berhasil menyumbangkan 6 gol dan 3 assist. Hanya dalam waktu 2 musim, ia sudah menjadi legenda baru derby Manchester. Seriusi perburuan Amorim, Liverpool kirim perwakilan ke Portugal. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan mengirim perwakilannya ke Portugal untuk mengamati dan menilai kelayakan Ruben Amorim sebagai pengganti Jurgen Klopp. Perwakilan itu ikut menyaksikan duel antara Sporting Lisbon melawan Benfica di leg pertama semifinal Taça de Liga. Saat itu Amorim sukses membawa timnya menang 2-1. Kabar hadirnya perwakilan di Liverpool ini dilansir oleh Mirror. Media Inggris itu juga menyebut The Reds melakukan penilaian untuk melihat apakah Amorim layak dijadikan sebagai pengganti Klopp atau tidak. Tuchel sebut pemain Bayern Munich tampil seperti orang bunuh diri. Bayern Munich meraih hasil kurang memuaskan kontra SC Freiburg. Menurut sang pelatih Thomas Tuchel, para pemainnya bermain seperti orang yang ingin melakukan harakiri atau tradisi bunuh diri di laga itu. Saya tidak berpikir itu masalah kemauan para pemain, itu adalah ketidakdisiplinan dalam hal posisi. Sebagian karena harakiri. Kami memiliki fase-fase di mana para bek tengah kami menyerbu bek sayap, tambahnya. Juventus kalah, Allegri nilai skuad mudanya kurang pengalaman. Juventus takluk dalam lawatannya ke markas Napoli. Massimiliano Allegri menilai timnya yang kali ini diisi sejumlah pemain muda, kurang pengalaman.
Saya kira Napoli tidak punya banyak peluang bersih di depan Szczęsny, sementara kami tidak bisa memaksimalkan peluang. Kami juga keras kepala mencoba menembus lewat tengah ketimbang melebar ke sayap, ujar Allegri kepada DAZN. Frenkie de Jong dan Pedri alami cedera saat ditahan Athletic Club. Barcelona tidak hanya gagal pangkas jarak dengan Real Madrid, tim asal Katalan itu juga kehilangan dua pemain andalan Frenkie de Jong dan Pedri. De Jong mengalami cedera pergelangan kaki yang serius, sedangkan Pedri mengalami cedera hamstring. Ini menjadi pukulan telak Barca sebab dua pemain tersebut merupakan pemain andalan La Blaugrana. Hansi Flick bukan kandidat utama pelatih Barcelona lagi karena masalah ini. FC Barcelona sepertinya tidak lagi menjadikan mantan pelatih timnas Jerman Hansi Flick sebagai kandidat utama calon pelatihnya di musim depan. Hal tersebut karena sang pelatih memiliki satu masalah yang bisa berbahaya untuk Blaugrana. Dilansir dari Barca Universal, dalam laporan tersebut diketahui Hansi Flick tidak memiliki pengalaman melatih di luar Jerman. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah minimnya kepercayaan yang ia berikan kepada pemain-pemain muda ketika di Bayern Munich. Gol kocak Messi di laga Inter Miami versus Orlando City. Inter Miami pesta gol saat menghadapi Orlando City dalam lanjutan Major League Soccer. Salah satunya dicetak Lionel Messi dengan cara kocak. Gol tersebut terjadi di menit ke-57. Para penggemar mengomentari gol pertama Messi ke gawang Orlando City di media sosial. Banyak yang menyebut La Pulga bikin gol yang teramat mudah dalam karirnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!